siang. Selamat siang, Mbak. Ini benar dengan Mbak Bilkis? Betul. Yang tadi WA ya? Iya. Mbak Bilkis, gimana kabarnya hari ini? Dibilang baik sih ya nggak baik, tapi ya dibaik-baikin aja. Gitu. Tadi kesini sama siapa? Ada teman sih di luar nungguin. Sama teman. Iya. Sebelumnya udah pernah kesini? Belum sih, Mbak. Belum. Gitu. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Enaknya mau dari Mbak Bilkis apa dari saya? Dari Mbak dulu aja Dari dulu. saya. Ya perkenalkan, saya Ulfatur Rohma, panggil saja Ulfa. Saya konselor yang bertugas pada hari ini. Kebetulan saya aslinya dari Jakarta. Ya, boleh sekarang Mbak Bilkis yang perkenalan. Oke, nama saya Bilkis. Saya itu aslinya dari Bekasi tapi ada Sunda-Sundanya. Ya, datang ke sini untuk mau konseling ke Mbak Ulfa ya supaya dapat solusinya, karena ya saya bingung, ngerasa nggak ada solusinya aja gitu. Gitu. Oke. Karena Mbak Bilkis ini pertama kali ya datang ke ini konseling. Jadi di dalam konseling tuh ada beberapa asas. Jadi saya sedikit menjelaskan ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi nanti baik Mbak Bilkis ataupun saya wajib untuk merahasiakan apapun yang ada dalam proses konseling. Jadi nanti Mbak Bilkis juga nggak perlu khawatir kalau proses konseling ini bakalan bocor datanya. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini Mbak Bilkis itu harus terbuka apapun yang dirasain sama Mbak Bilkis. Nanti disampaikan ke saya. Saya juga nanti bakal sedikit membantu sebisa saya. Oke. Di sini proses konseling akan berjalan selama 30 menit, kurang lebih selama 30 menit. Jadi nanti setelah proses konseling ini bisa nih nanti hasil akhirnya gimana. Semisal belum cukup, nanti kita bisa melakukan follow up lagi. Oke, gimana nih Mbak Bilkis? Ada apa sih, boleh diceritain? Oke. Sebenarnya ngerasa bingung sih ya, karena kan aku tuh jadi punya pasangan. Kita tuh pacaran kenal dari SMA. SMA terus kan sekarang kuliah. Ya kayaknya sekitar udah lebih 2 tahunan lah ya kenal. Ya pacaran lah. Cuma aku ini kan orang Sunda. Nah, cowok aku itu orang Jawa. Mamas Jawa gitu kan. Terus ya awalnya sih nggak pernah ngebahas kayak yang suku-suku gitu, nggak pernah sama sekali. Ya kita ngejalanin aja baik-baik hubungannya kan. Terus karena sekarang udah kuliah, kayak nanti kita ke depannya gimana, maksudnya kan udah dewasa, kita tuh membangun planning berdua gitu kan ya. Tapi ini ada satu bukan masalah sih, cuma emang kayak sulit dapat restu aja sih dari orang tua gitu. Kayak sekarang sih ngerasa bingungnya karena ya kita udah sama-sama sayang gitu kan. Terus apalagi udah lebih dari 2 tahun, kayak aku nggak mau lo ketemu orang baru lagi gitu. Nah terus akunya juga lagi nyari cara sih. Nah terus karena aku nggak sabar atau gimana, makanya aku datang ke sini. Mungkin dari Mbak bisa ngasih solusi gitu. Dari Mbak Bilkis udah mencoba ngomong baik-baik sama orang tua? Udah sih Mbak. Oke, dari Mbak Bilkis sendiri udah coba ngobrolin sama orang tua? Udah sih ya, cuma kayak baru ngenalin aja nih awalnya kan. Punya pacar, tapi dari orang sini, dari orang Jawa itu. Hah? Orang Jawa? Segala macam ya, kayak gitulah intinya, kayak nggak setuju sih. Ya gitu deh Mbak. Terus dari pacarnya ini udah ngobrolin ke orang tuanya belum? Nah,
Kalau itu sih kemarin pas ngobrol bilangnya sih udah. Makanya kita kan belum ketemu lagi, belum ngobrol lagi, jadi kita cuma sekedar komunikasi lewat WhatsApp. Jadinya ya belum ada bahasan itu lagi. Soalnya kita kalau ngebahas hal itu pasti berantem, Mbak. Gitu. Iya. Kalau dari Mbak Bilkis nih, lebih mengutamakan misal kalau ujung-ujungnya orang tua nggak merestui, tetap tidak merestui, apa Mbak Bilkis akan tetap menjalani hubungan yang sekarang atau mengikuti orang tua? Tetep lah Mbak, saya maunya ya pertahanin dulu aja. Iya kan udah saya juga karena ya itu Mbak, balik lagi nggak mau ketemu orang baru udah lebih dari 2 tahun, makanya mau usaha dulu ya, dipertahanin dulu kayak gitu. Kenapa sih pernah tanya nggak sama orang tua kenapa nggak setuju gitu sama orang Jawa? Pernah sebelum aku punya pacar yang cowok ini, pernah tahu pokoknya kayak diperingatin lah jangan sama orang Jawa katanya, karena orang Jawa tuh pelit kayak gitu segala macem lah, kayak ya intinya pandangannya negatif sama orang Jawa tuh. Yang paling aku ingat ya orang Jawa tuh pelit gitu, padahal tuh ya aku tahu cowok aku tuh gak kayak gitu Mbak. Berarti dari cowoknya sendiri nggak ini ya, nggak pelit gitu? Enggak. Terus orang tua tuh punya ini misal silsilah kayak gitu atau ada pengalaman gitu tentang Jawa Sunda ini? Nah kebetulan kalau dari sebelumnya saudara-saudara tuh pernah ada sih ya, cuma kalau dari keluarga aku sendiri ini benar-benar nggak dibolehin kalau emang nikah sama orang Jawa. Sunda ya sama Sunda kayak gitu. Berarti Mbak Bilkis kan tadi mau mempertahankan nih, tetap mempertahankan. Bukti apa sih nanti yang mau dilihatin ke orang tua Mbak Bilkis biar disetujui, direstuin? Apa ya Mbak? Ya paling, tapi kan harus berani dulu ya akunya ya Mbak. Ya mungkin ini loh Mamas tuh nggak sejelek yang mereka pikirin, baik, sopan, ngerti adab, dan ya nggak pelit sama sekali. Mungkin nanti aku komunikasiin ke Mamasnya tuh datang ke rumah, misal bawa apa ya semacam seserahan mungkin, tapi ya nggak yang terlalu formal kayak tunangan sih, mungkin biar dapat pandangan dari orang tua akunya juga ya baik kayak gitu. Jadi tuh pandangan negatif tuh nggak terjadi sama aku sebagai anak orang tuaku kayak gitu sih Mbak mikirnya. Oke, berarti nanti bakal diobrolin lagi ya sama si Masnya. Berarti dari Masnya nih ada nggak sih kayak perilaku yang kurang mengenakan gitu selama pacaran ini? Mungkin kalau selama mengenal dia kan udah 2 tahun ada sih ya, cuma kan kita komunikasiin lagi. Cuma ya itu permasalahannya kan di beda suku Mbak. Jadi iya kalau itu ya sering berantem lagi segala macem, sampai ya udahan aja segala macem, kayak dia yang sampai bilang gampang lah nyari cewek segala macem kayak gitu. Cuma kan saya kan berusaha biar ayo lo sama-sama berjuang gitu, walaupun beda suku ya kita buktiin aja ke orang tua aku kayak gitu. Berarti dari Mbak Bilkis ini ya mau mempertahankan dengan membuktikan ke orang tua emang nggak semua cowok Sunda cowok Jawa tuh kayak gitu loh gitu. Berarti ini plan selanjutnya dari Mbak Bilkis itu apa? Plan selanjutnya ya karena mungkin aku mau ngajak Mamas buat ketemu ke orang tua. Dan aku juga nyoba buat ngerayu dulu sih ke orang tua aku, maksudnya walaupun emang gak suka setidaknya ya terima dulu aja sebagai tamu gitu kan. Nah itu dari mama saya juga sebenarnya rada ragu sih, karena udah dapet
penolakan kayak gitu. Makanya aku juga mau usahain ke mama saya dulu, ngerayu juga lah biar datanglah dulu ke rumah kayak gitu. Cuma ya kan ya gimana ya Mbak. Ya berarti nanti awal tuh ngobrolin dulu sama mamasnya. Karena mamasnya juga udah rada ragu nih, coba dibilangin mau dipertahanin atau mau dipertahanin sama-sama atau mau udahan gitu. Oke nih, dari Mbak Bilkis, ini ada apa plan lain nggak selain yang tadi? Misal nih ada kekhawatiran lain, misal udah diperjuangin sama-sama tapi tetap nggak ada restu, ini mau gimana? Gimana ya Mbak? Mungkin kalau udah kita sekeras apapun berusaha tapi emang bukan jodohnya, mau nggak mau ya harus ikhlas kan. Cuma kayak itu ya, aku sih maunya keke kan. Ya balik lagi, kalau emang misalkan tiba-tiba gak mau ya mungkin mau komunikasiin dulu dengan baik sama mamasnya. Kalau emang nggak bisa, bener-bener nggak bisa, nyari solusi berdua ya berarti kan sama-sama merelakan, ya merelakan dengan baik-baik kayak gitu. Makan akunya loh Mbak, sayang banget 2 tahun hubungannya gitu ya. Tapi ya mungkin karena emang gak direstuin juga, jadi ya hubungannya dipersulit mungkin ya. Ada kekhawatiran lain gak sih dari Mbak, misal mamasnya gak mau memperjuangin gitu? Oh jelas ada sih Mbak, kayak misal apalagi kan soal restu, aku tuh khawatirnya kayak overthinking. Sebenarnya dia tuh gak mau perjuangin, bener-bener perjuangin apa karena udah ada cewek lain gitu kan, yang emang istilahnya kasarnya main di belakang gitu. Tapi aku kan nggak pernah tahu, nggak pernah mau nyari tahu. Terus kayak ya nggak bener-bener saya nggak mau perjuangin, khawatirnya sih kayak gitu. Tapi yang paling takutin sih ya, aku udah ada cewek lain ya, apa udah ada cadangan aku ya, ntar kayak misalkan nggak jadi jodoh terus aku yang sedih-sedih, dia udah seneng karena udah deket sama cewek lain gitu sih khawatirnya. Tapi pernah nggak sih ngobrolin itu, apa misal nyari tahu, kenapa nggak mau nyari tahu? Karena nggak mau terima resiko sakit hatinya Mbak itu. Makanya pernah sih waktu itu juga tanya apa yang bener-bener berantem, tapi kayak nama cewek ya Mbak, marah-marah tapi dia nganggapnya kan gak dewasa akunya kayak gitu, padahal udah ngomongnya baik-baik. Karena kan padahal sebenarnya buat hubungan kita berdua juga ya, tapi kenapa dia yang malah kayak gini, kayak masa cuma awal-awal doang berjuangnya kayak gitu. Oke. Berarti kalau dari sering berantem nih, emang Mbaknya udah nggak capek gitu sama hubungan yang Mbak jalani? Enggak Mbak, karena udah sayang akunya. Udah sayang. Oke. Jadi tadi plannya Mbak mau ngobrolin dulu nih sama masnya. Nah nanti kalau ada kekhawatiran yang terjadi, Mbaknya bakal langsung stop waktu masnya ngomong apa ya, udahan gitu di situ. Mungkin kalau mikir secara logika sih ya Mbak, cuma mungkin karena masih pakai hati, aku yang bilang dulu lah ke mama sih, tetap bilang dulu. Cuma kok iya kalau misalkan udah enggak gitu kan, udah benar-benar nggak bisa, dari sekarang sih ya emang udah membayangkan, udah mikirin, akunya udah mempersiapkan diri gitu buat kayak ya udah emang bukan jodohnya mungkin ya gitu. Makanya harus merelakan, apalagi kan restu orang tua kan katanya ya lebih penting lah, biar kalau misalkan kita emang jadi berumah tangga biar berkah gitu kan. Gitu sih. Makanya sekarang masih sama-sama keke aja gitu. Oke, berarti kalau udah melewati plan pertama, lanjut ke plan kedua itu ini ya, datang ke rumah orang tuanya Mbak Bilkis buat sama-sama saling berjuang meminta restunya. Oke.
Jadi gimana nih perasaannya Mbak Bilkis setelah cerita? Lega sih ya Mbak, alhamdulillah. Ya mungkin aku perlu nguat-nguatin hati lagi, nyiapin diri lagi. Misal emang bukan jodohnya sih gitu, ya harus bisa relain. Ya kan namanya putus baik-baik kan sedih banget ya Mbak. Berarti kan aku harus mempersiapkan diri juga kayak buat ketemu sama orang baru gitu kan. Jadi bukan berarti harus terus-menerus trauma lah istilahnya, karena kan ini kan udah jelas permasalahannya tuh karena restu orang tua yang gak ngerestuin hubungan kita gitu. Oke, kan ini Mbak Bilkis sudah ngambil nih solusinya yang baiknya gimana. Terus Mbak Bilkis juga udah tahu apa resikonya nanti, baik diterima maupun enggak. Nah, karena ini udah masuk nih alhamdulillah nih sesi konseling kali ini udah selesai. Alhamdulillah tadi juga udah lega ya, alhamdulillah. Nanti semisal nih Mbak Bilkis masih ada khawatiran-khawatiran lain atau mau diceritain apapun itu, bisa datang lagi ke sini ya. Oke. Mungkin cukup sekian sesi konseling hari ini. Kalau misal ada perkataan saya yang kurang enak di hati, mohon dimaafkan ya Mbak Bilkis. Oke, sekian. Terima kasih Mbak Bilkis. Terima kasih Mbak Ulfa. Nanti pulangnya hati-hati ya. Iya, siap. Terima kasih.